Datanglah ya Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi keberanian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Kudus merayakan Hari Raya Pentakosta, hari ketika Roh Kudus dicurahkan atas para murid dan juga kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pentakosta bukan sekedar penutup masa Paskah di dalam liturgi gereja. Nanti setelah perayaan ini, lilin Paskah akan disimpan dan tidak lagi dinyalakan karena kita akan memasuki masa biasa. Pentakosta adalah hari kelahiran gereja. Pada hari ini, para murid yang sebelumnya takut dan bersembunyi berubah menjadi saksi-saksi Kristus yang berani. Tadi dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengar bahwa para murid sedang berkumpul di sebuah ruangan tertutup. Hampir sama dengan saat ini. Pintu depan ditutup, pintu samping ditutup karena ada suara dari luar. Ya, saya berharap kita akan mengalami hal yang sama. Roh itu akan datang ketika pintu-pintu tertutup. Ya. Para murid dipenuhi oleh ketakutan pada saat itu, kebingungan, dan juga ada ketidakpastian. Benar bahwa Yesus telah bangkit, tetapi para murid belum sungguh mengerti bagaimana mereka harus melanjutkan hidup mereka dan bagaimana mereka meneruskan perutusan itu. Lalu tadi dikatakan dalam bacaan pertama, tiba-tiba terdengar bunyi seperti tiupan angin yang keras. Dan dikatakan tampak lidah-lidah seperti api dan hinggap di atas para murid. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya mau meminta perhatian Bapak Ibu, terutama tentang situasi saat itu. Roh Kudus datang bukan kepada orang-orang yang sudah kuat dan sempurna. Roh Kudus justru datang kepada murid-murid yang pada saat itu lemah, takut, ragu-ragu. Jadi Roh Kudus tidak datang kepada orang-orang kuat, orang-orang hebat, tetapi justru kepada murid-murid yang mengurung diri karena ketakutan dan kecemasan mereka. Tetapi justru disitulah Roh Kudus mulai bekerja. Roh Kudus mengubah hati para murid. Dari yang takut, yang menutup diri, mereka menjadi orang-orang yang berani. Tadi kita dengar dalam bacaan yang kedua, bagaimana para murid bekerja. Atau misalnya contoh lain, kita tahu tentang Petrus, yang dahulu menyangkal Yesus 3 kali. Sekarang dia berdiri dan dengan berani mewartakan bahwa Yesus adalah Putra Allah. Para murid yang tadinya bersembunyi, mereka mulai keluar. Mereka menghadapi dunia. Dalam situasi seperti ini, Roh Kudus telah mengubah ketakutan mereka menjadi keberanian. Mengubah kebingungan mereka menjadi pengharapan. Mengubah kelemahan mereka menjadi kekuatan. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman para rasul itu sebenarnya juga adalah pengalaman kita. Banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Setidaknya sekarang misalnya orang takut keluar karena ada bobotoh misalnya. Ya, hanya contoh saja. Ya. Ada cukup banyak orang yang takut menghadapi masa depan. Takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, takut gagal,
takut ditolak. Anak-anak takut kepada orang tua, kepada ayah, atau seorang suami takut kepada istri. Atau bahkan ada cukup banyak orang-orang beriman yang takut untuk menjadi sungguh-sungguh pengikut Kristus. Tidak sedikit orang beriman yang hidup seperti para murid sebelum Pentakosta. Mereka hidup dalam pintu yang tertutup. Datang ke gereja, tetapi hati masih dipenuhi oleh ketakutan dan kecemasan. Percaya kepada Tuhan, tetapi masih dikuasai oleh kekhawatiran. Bahkan yang lebih parah, mengaku sebagai anak Allah, tapi masih melakukan praktek perdukunan. Hari ini sabda Tuhan mengingatkan kita, Roh Kudus itu masih bekerja. Roh Kudus tidak berhenti hanya pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus terus dicurahkan ke dalam gereja dan ke dalam hati setiap orang yang beriman. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus berkata kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Satu hal yang menarik dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi adalah Roh Kudus itu diberikan bersamaan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Salah satu karya terbesar Roh Kudus adalah memberikan damai di tengah dunia yang gelisah. Dunia sekarang semakin maju secara teknologi, tetapi hati manusia sering semakin kosong. Banyak orang yang memiliki bermacam-macam informasi, tetapi dia kehilangan arah hidup. Banyak orang yang memiliki relasi digital, tetapi tetap merasa kesepian. Banyak orang yang mencari kebahagiaan, tetapi tidak menemukan kedamaian di dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, disinilah pentingnya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mampu mengisi kekosongan hati manusia. Karena Roh Kudus adalah kehadiran Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, kita semua telah dibaptis dalam satu roh. Ini bisa kita pahami bahwa Roh Kudus telah mempersatukan kita melalui pembaptisan itu. Kita menjadi satu keluarga Allah. Roh Kudus tidak pernah menciptakan perpecahan. Roh Kudus senantiasa menciptakan dan merawat kesatuan. Tapi mari sejenak melihat bagaimana realitas kehidupan kita. Di dalam keluarga tidak jarang ada pertengkaran. Di dalam masyarakat ada kebencian dan saling curiga. Bahkan di dalam gereja kadang-kadang muncul iri hati, muncul persaingan dan penghakiman. Kalau Roh Kudus sungguh bekerja di dalam diri kita, maka seharusnya kita akan menjadi orang-orang yang membawa damai. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, kita bukan sumber perpecahan di dalam masyarakat, di dalam keluarga, dan di dalam gereja. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan pertama-tama orang yang bisa berbicara tentang agama, bisa berbicara tentang Tuhan, tidak. Melainkan orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menghadirkan kasih, menghadirkan kesabaran, menghadirkan pengampunan, dan memiliki kerendahan hati. Santo Paulus menyebut buah-buah Roh Kudus: kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan penguasaan diri. Jika buah-buah roh ini ada di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi tanda bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Karena itu hari raya Pentakosta yang kita rayakan saat ini mengajak kita untuk bertanya ke dalam diri kita, apakah Roh Kudus sungguh hidup di dalam diriku? Apakah ada tempat bagi Roh Allah untuk berkarya di dalam hatiku? Tidak jarang bahwa kita lebih dipenuhi oleh kemarahan daripada kasih. Tidak jarang kita lebih dipengaruhi oleh egoisme kita daripada kerelaan untuk melayani. Tidak jarang bahwa kebencian lebih menonjol di dalam hidup kita daripada pengampunan. Ketakutan lebih kuat daripada iman. Karena itu hari ini kita perlu membuka hati bagi Roh Kudus itu, mengulangi kembali apa yang terjadi dengan para murid 2000 tahun yang lalu. Kita perlu sadar bahwa api Pentakosta bukan api yang menghancurkan. Api Pentakosta adalah api yang menghidupkan, api Roh Kudus yang membakar kedosaan kita, api Roh Kudus yang memurnikan hati kita, api Roh Kudus yang menyalakan semangat baru bagi kita. Saudara-saudari terkasih, gereja dan dunia saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang tua yang menjadi saksi iman bagi anak-anaknya. Kaum muda yang berani untuk menjalani kehidupan yang benar. Para imam dan biarawan-biarawati yang tetap setia di dalam pelayanan. Umat yang membawa damai di tengah-tengah masyarakat. Dunia sangat membutuhkan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh. Dunia tidak hanya membutuhkan orang pandai atau orang yang sejahtera secara ekonomi, bukan. Dunia membutuhkan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada akhirnya Pentakosta bukan hanya peristiwa yang kita kenang, tetapi Pentakosta adalah pengalaman yang harus terus kita alami setiap hari. Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita mengampuni, setiap kali kita melayani, setiap kali kita mengasihi, dan tetap berharap bahwa di tengah kesulitan Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita. Maka dalam kesempatan ini layaklah kita berdoa dengan rendah hati, doa demikian. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, ubahlah ketakutan kami menjadi keberanian, egoisme kami menjadi kasih, dan kelemahan kami menjadi kekuatan, agar kami layak menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Amin.